Halo, assalamualaikum, balik lagi di resep Hernis. Kali ini saya akan membuat cemilan yang bahannya sederhana, cara membuatnya gampang, tanpa mixer, tanpa oven. Teman-teman bisa bikin cemilan enak di rumah. Dan satu resep ini lumayan juga hasilnya ya, bisa dapetin 16 potong kue. Untuk cara membuatnya seperti apa, jangan lupa klik like dulu dan jangan lupa klik subscribe supaya kamu gak ketinggalan video baru saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Nah, untuk bahan dan cara membuatnya seperti apa, pertama-tama teman-teman bisa masukkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan ke dalam gelas ya. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh ragi instan ya. Selanjutnya teman-teman bisa tuang susu hangat ya. Ini saya pakai susu UHT, kemudian dihangatkan sebanyak 200 ml. Nah, ini selanjutnya silahkan teman-teman aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, silahkan teman-teman tutup, kemudian istirahatkan kurang lebihnya 10 menitan. Setelah 10 menit kemudian, biangnya ini sudah berbusa seperti ini ya. Tandanya ragi tersebut aktif dan siap untuk digunakan. Kenapa raginya itu harus aktif? Supaya adonannya nanti bisa mengembang ya. Kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk adonan kering, di sini ada tepung terigu, gunakan sebanyak 300 gram. Tambahkan juga sedikit garam ya, 1/4 sendok teh garam halus. Selanjutnya silakan teman-teman aduk sampai tercampur. Kemudian kalau sudah tercampur, teman-teman bisa tuang adonan biangnya ini ya. Nah, ini adonan biangnya silahkan teman-teman tuang semuanya, kemudian diaduk menggunakan spatula. Selanjutnya teman-teman bisa gunakan tangan untuk menguleni supaya lebih cepat tercampur dan cepat kalis ya. Silahkan teman-teman uleni sampai kalis. Nah, tandanya kalis itu seperti apa? Ini ya, kalau sudah kalis, adonan ini enggak lengket di panci, ini tanda adonan tersebut sudah kalis. Kalau sudah kalis seperti ini, sudah cukup ya. Jadi untuk membuat kue kali ini itu nggak perlu sampai ada window pan ya, atau harus kalis elastis gitu, nggak perlu ya, cukup kalis saja. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung istirahatkan adonan. Jangan lupa ditutup menggunakan plastik wrap seperti ini, ataupun teman-teman bisa tutup menggunakan kain. Kemudian istirahatkan adonan selama 60 menit sampai adonannya ini mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah 1 jam kemudian atau 60 menit kemudian, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Selanjutnya silakan teman-teman buka penutup adonannya ini ya. Kemudian teman-teman bisa pukul-pukul adonannya supaya udaranya ini keluar ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah dipukul-pukul, teman-teman bisa pindahkan ke meja datar ya, supaya lebih gampang memotong adonannya. Selanjutnya teman-teman bisa bulat-bulatkan adonan tersebut ya. Jangan lupa tangan teman-teman silahkan alasi dengan sedikit tepung ya, supaya nggak lengket. Ini adonannya dibulat-bulatkan seperti ini. Kalau sudah dibulatkan seperti ini, teman-teman bisa bagi menjadi 4 bagian sama besar ya. Silakan teman-teman potong menjadi 4 bagian. Kemudian kalau sudah dipotong menjadi 4 bagian seperti ini, teman-teman bisa ambil 1 bagian adonan ya. Nah, ini ambil 1 bagian adonan, kemudian dibulatkan seperti ini. Nah, kalau sudah dibulatkan, silahkan teman-teman celupkan adonan tersebut ke susu cair ya, atau susu UHT. Untuk susu cairnya teman-teman bisa gunakan 50 ml saja. Kemudian kalau sudah dicelupkan di susu cair, teman-teman bisa langsung gulingkan di atas wijen seperti ini ya. Untuk wijen gunakan secukupnya, teman-teman bisa beli 50 gram, itu cukup ya. Kemudian kalau sudah di topping dengan wijen, teman-teman bisa tekan-tekan menggunakan tangan supaya wijennya ini merekat ya, merekat kuat. Kemudian gilas adonan sampai menjadi tipis ya. Nah, untuk gilasnya silahkan teman-teman bentuk menjadi bulat juga atau menjadi bundar seperti ini. Ini enggak persis bulat ya, ya kurang lebihnya seperti ini ya. Silahkan teman-teman gilas ya. Kemudian kalau sudah digilas, sudah menjadi tipis, teman-teman bisa bagi menjadi 4 bagian lagi. Nah, ini dipotong ya menjadi 4 bagian seperti ini. Nah, seperti ini.
Silahkan lakukan hal yang sama untuk semua adonan ya. Jadi caranya sama, dipotong-potong seperti ini. Kalau sudah dipotong-potong semuanya, hasilnya seperti ini. Kemudian kalau adonannya ini sudah siap, silahkan teman-teman goreng langsung ya. Jadi ini tidak perlu diistirahatkan lagi ya. Nah, untuk menggorengnya gunakan minyak goreng yang sudah dipanaskan terlebih dahulu, dan ambil satu bagian adonan ya, satu bagian adonan yang di gilas paling pertama ya. Jadi gilasan pertama, potongan pertama itu yang digoreng paling awal ya. Nah, supaya nanti proofingnya juga pas gitu ya. Silakan teman-teman goreng menggunakan api sedang ya, dan biarkan adonannya ini menjadi matang. Tandanya matang, dia akan menggelembung seperti ini, dan menggelembungnya ini tuh sama sekali nggak meletus ya. Jadi teman-teman jangan takut ya, karena ini nggak meletus sama sekali ya. Pas goreng tuh nggak meletus, jadi ini aman ya. Silahkan teman-teman goreng menjadi kuning kecoklatan. Jangan lupa di bagian bawahnya dicek ya, kalau sudah kuning kecoklatan tandanya sudah matang. Silahkan teman-teman balik ya, supaya bagian atasnya ini juga matang. Untuk menggorengnya gunakan api sedang saja, jangan api besar, takutnya nanti cepat gosong. Nah, seperti ini ya. Silahkan teman-teman goreng sampai matang bagian permukaan yang ada wijennya sampai menjadi kuning kecoklatan. Kalau sudah menjadi kuning kecoklatan, silahkan teman-teman angkat dan tiriskan. Dan silahkan teman-teman goreng semua adonannya dengan cara yang sama ya. Nah, kalau sudah selesai semua, hasilnya seperti ini. Satu resep menghasilkan 16 potong kue. Untuk nama kue silahkan teman-teman tulis di kolom komentar yang ada ide namanya apa, silahkan ditulis saja. Untuk tekstur kuenya ini kalau ditekan nih, dia akan balik ke bentuk semula seperti ini. Dan ini teksturnya empuk, tapi empuknya ini nggak tahan sampai seharian. Jadi silahkan teman-teman nikmati selagi hangat ya, supaya teman-teman bisa nikmati enaknya dari kue ini. Kalau kuenya dibelah tuh dalamnya seperti ini ya, dalamnya tuh kopong seperti ini. Untuk rasanya seperti apa, yuk kita cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, yuk kita cobain dulu ya. Untuk rasanya ini teksturnya empuk, rasanya tuh nggak terlalu manis, tapi kerasa banget susunya ya. Dan ini menggunakan wijen, jadi rasanya tuh lebih enak. Silahkan teman-teman coba cemilan yang sederhana dan gampang ini. Ini rasanya enak, bisa jadi alternatif untuk cemilan di rumah. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, dan share di seluruh sosial media Anda. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.